Setelah menginjakkan kaki di gunung, bau yang kuat tercium di udara. Itu tersedak, dengan rasa belerang. Xiao Fan dan Jin Pinger sama-sama sangat terampil, dan masih bisa menoleransi baunya, tetapi saat mereka secara bertahap berjalan lebih dalam ke gunung, angin yin yang menjadi lebih kuat, perlahan membuat alis mereka menyatu. Angin yang menusuk tulang, entah kenapa, saat menerpa wajah mereka, meski bukan hembusan yang kuat, udaranya yang mengerikan membuat seseorang merinding dari lubuk hati. Selain itu, suara mendesis samar terdengar dari dalam puncak di depan, bergelombang, tiba-tiba tinggi dan rendah, kadang-kadang seperti monyet menangis di malam hari, dan di lain waktu seolah-olah setan-setan yang kejam tertawa dalam kesengsaraan, memicu kepanikan di semua orang yang mendengarnya. Dia, si monyet sedang berjongkok di bahu Xiao Fan, setelah mengunyah buah liar terakhir, membuang lubangnya ke samping dan melihat sekeliling dengan ketiga matanya, sepertinya tidak menyadari keanehan di sekitarnya. Kerutan di dahi Jin Pinger semakin dalam dan tiba-tiba berkata, sepertinya ada yang tidak beres. Terkejut, Xiao Fan berhenti dan bertanya, ada apa? Jin Pinger ragu-ragu sebelum menjawab, ketika saya terakhir melacak di sini, tidak ada ratapan atau lolongan atau hembusan angin yin. Setelah mencapai gua kuno iblis penakluk, saya menemukan beberapa hal ini. Bagaimana tempat ini berubah menjadi dunia bawah seperti hanya dalam waktu singkat. Xiao Fan melihat ke kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin karena ini adalah sarang dewa binatang, aura jahatnya terlalu berat, sebagaimana mestinya. Ketika kamu pertama kali datang dia baru saja dibangkitkan, dan tentu saja tidak ada aura yang seperti itu. Jin Pinger memikirkannya baik-baik, mungkin itu satu-satunya penjelasan. Hari di Bukit King Yun, pertempuran berdarah dewa binatang dengan pedang kuno Zuxian, dia terluka parah oleh pedang itu, semua orang melihat betapa kuatnya pedang itu. Namun dewa binatang masih berhasil melarikan diri, dengan tingkat kekuatan itu sudah mengejutkan dunia. Mata Jin Pinger bergerak, berkata dengan tiba-tiba, katakanlah, jika kita benar-benar menemukan dewa binatang di gua kuno iblis penakluk, meskipun dia telah terluka, tetapi hanya dengan kita berdua, apakah menurutmu kita akan mampu menghadapinya? Dengan dia, Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku tahu? Jin Pinger menatapnya dan tiba-tiba tertawa, melihatmu, sepertinya kamu tidak percaya diri ya. Karena itu, mengapa kamu masih mengikutiku ke sini? Dia memandang Xiao Fan, jangan lupa, di Majestic Fox Mountain, masih ada Bilu yang menunggumu untuk menyelamatkannya. Jika kamu mati di sini, bukankah kamu akan mengecewakannya? Xiao Fan mendengus dan berjalan ke depan, berkata, ayahnya memerintahkan saya untuk melakukan ini, saya berhutang terlalu banyak pada Bilu, saya harus melakukan sesuatu, tetapi Anda. Dia tertawa dingin dan berkata, jika kamu sayangnya mati di sini, kurasa itu akan benar-benar mati dengan keluhan bukan? Jin Pinger tertawa genit, tersenyum ke belakang. Ayah, kamu orang ini sangat formal, selama kita mati bersama, baik itu sarang dewa binatang atau kandang ternak, itu juga bagus. Xiao Fan yang berjalan di depan, hehe, tertawa dingin, jelas dia tidak percaya sepatah kata pun dari Jin Pinger, apalagi tergerak oleh penampilannya. Dia hanya terus berjalan, monyet di bahunya malah menoleh untuk melihat Jin Pinger, menyeringai langkah, tampaknya dalam suasana hati yang baik. Berbeda dari wanita-wanita yang biasa bergaul dengan Xiao Fan, Ash tidak memperlakukan Jin Pinger dengan penuh kasih sayang seperti bagaimana dia memperlakukan Xiao Bai, Xiao Huan, di hari-hari yang mereka habiskan bersama, seringai bahagia yang dia tunjukkan adalah yang pertama. Jin Pinger entah bagaimana terkejut tapi bagaimanapun juga itu bukan hal yang buruk, jadi dia agak senang. Dengan ekspresi tersenyum, dia akan melangkah ke depan untuk menggoda monyet yang baru saja tersenyum ketika dia tiba-tiba membuka mulutnya, meludahkan benda hitam, sangat cepat, menembak ke arah Jin Pinger. Jin Pinger terkejut, tetapi dia bukan orang biasa, dia tidak panik, mengerahkan kekuatan dari kakinya, dia memutar tubuhnya ke samping beberapa derajat untuk membiarkan benda aneh itu terbang melewatinya. Dengan bunyi letupan teredam, benda itu menyentuh tanah, tidak memantul dan malah menabrak tanah. Jin Pinger menoleh untuk melihat, itu adalah lubang buah liar, sepertinya dia telah mengisap satu untuk rasa dan memutuskan untuk menggunakannya untuk mempermainkannya sekarang. Diperankan oleh monyet, Jin Pinger sangat marah, wajahnya juga sedikit pucat, dia melotot ke samping,
tetapi melihat bahwa monyet abu-abu itu sudah membalikkan tubuhnya dan duduk di bahu Xiao Fan, menghadapnya, lengannya melingkari dadanya, keduanya kakinya berayun, dan ketiga matanya menatap ke langit, wajah penuh kesombongan, menunjukkan banyak sekali roh penjahat legendaris. Bahkan ekornya berayun ke depan dan ke belakang, seolah-olah dia berkata, "Ya, saya menggertak Anda, saya seorang gangster dan saya tidak takut." Jika dia tidak melihat ke atas untuk melihat itu, dia mungkin tidak akan marah. Ketika dia melihat itu, dia berjalan dengan marah ke Xiao Fan dan berteriak, "Monyetmu ini adalah monyet yang tidak sopan, apakah kamu tahu itu meludahi orang?" Xiao Fan perlahan berbalik dan menatap Jin Pinger dengan aneh, "Apakah kamu memarahinya?" Tanyanya sambil menunjuk Ash. Jin Pinger mengangguk. Ash langsung marah. Dia melompat dari bahu Xiao Fan yang melengking, ketiga matanya terbuka lebar dan kedua tangannya mengepal erat, memberi isyarat untuk berkelahi. Sepertinya terbakar amarah, dan ingin melawan Jin Pinger yang datang untuk mengeluh. Jin Pinger tidak menyangka monyet berbulu abu-abu ini akan belajar seperti manusia, dan mundur selangkah karena terkejut. Dia mengabaikannya dan berbalik untuk berteriak pada Xiao Fan, "Aku memarahinya, hewan ini terlalu keji. Membesarkannya berarti kamu harus mengajarinya sopan santun." "Anda," teriak Xiao Fan tiba-tiba, pada Ash, sekaligus menyela Jin Pinger. Ash melompat kaget, dan berhenti. Jin Pinger juga terkejut, menatap Xiao Fan. Xiao Fan mengerutkan kening dengan ekspresi muram, dan berkata kepada Ash, "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, untuk membaca lebih banyak buku, pengetahuan membawa alasan, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Saat aku mengajarimu buku itu, kenapa kamu tidak belajar? Kembali dan buat 300 salinannya sebelum kembali menemuiku." Tiga mata Ash terbuka lebar, berkedip beberapa kali dan menyentuh kepalanya dengan tangannya. Dia menggaruk dan mengais kepalanya, tercengang. Di sisi lain, Jin Pinger tidak lebih baik. Pulih dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika monyet ini belajar menjadi lebih manusiawi, dia tidak akan bisa membaca atau menulis." Xiao Fan menoleh untuk meliriknya, "Oh," katanya, seolah baru menyadarinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika itu masalahnya, bahkan kamu juga mengatakannya, maka monyet tanpa sopan santun ini bukan salahku. Surga menciptakan semua makhluk hidup, mengapa monyet tidak bisa belajar membaca? Mengapa? Dia memandang Jin Pinger, menghela nafas dengan tidak tulus, tidak mengatakan apa-apa dan melanjutkan perjalanannya. Jin Pinger sangat marah sehingga wajahnya menjadi lebih pucat. Monyet Ash jatuh dari bahu Xiao Fan dengan menjatuhkan diri di tanah tapi dia tidak terlihat kesakitan. Sebaliknya dia memekik, melolong dengan tawa, kadang-kadang memegangi sisi tubuhnya seolah-olah dia akan pecah karena tertawa, dan di lain waktu memukuli tanah, dan bahkan berbaring di tanah menghadap ke langit, ekornya menari, singkatnya tertawa lebih dan lebih gila. Jin Pinger menjadi lebih marah, tepat ketika dia akan meledak, Ash melompat dan bergegas ke arahnya membuat si. Dia membuat wajah besar padanya dan kemudian bergegas kembali ke bahu Xiao Fan. Setelah tenang, dia menatap kembali ke arah Jin Pinger dengan tatapan puas sebelum membuat wajah lain ke arahnya. Jin Pinger sangat marah sehingga dia gemetar. Sambil menggertakkan giginya, dia mengangkat tangannya ke depan. Di bawah sinar matahari yang hangat, ujung telapak tangannya memancarkan cahaya ungu yang aneh. Namun, lengan itu hanya terangkat setengah sebelum berhenti. Dalam siluet laki-laki di depan, sepertinya ada cahaya hijau samar yang memancar dari tangannya. Murid Jin Pinger berkontraksi. Setelah beberapa saat, dia menginjak kakinya dengan tiba-tiba dan menurunkan lengannya. Dia kemudian menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik dan turun beberapa kali sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Suar hijau dari Xiao Fan jauh di depan menyebar perlahan juga. Bayangannya, bersama dengan tawa gila monyet berbulu abu-abu bermata tiga, bergerak semakin jauh. Jin Pinger terlihat tenang, tetapi masih membawa sentuhan kemarahan di dalam, tetapi juga untuk beberapa alasan, wajahnya berubah sedikit memerah. Dia selalu menyihir orang dan mempermainkan keinginan orang adalah masa lalunya. Dipermainkan seperti ini oleh monyet hari ini. Dia mendengus, membubarkan pikiran-pikiran itu. Saat dia akan mulai berjalan, dia tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia memikirkan sesuatu yang lain.
Dia berbalik dan berjalan mundur perlahan. Dalam jarak pendek, dia telah tiba di tempat Ash meludahi lubang untuk memprovokasi dia. Lubang buah adalah bagian dari buah yang biasa ditanam di daerah ini, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Namun lubang itu hampir sepenuhnya terkubur, dengan hanya sebagian kecil cangkang yang terlihat. Gunung hitam yang aneh ini, berbeda dari daerah lain dari 10.000 pegunungan besar di mana tanahnya memiliki tanah yang gembur. Sebaliknya tanah di sini adalah bebatuan padat. Kekuatan ludah Ash sebenarnya cukup kuat untuk memasukkan lubang ke dalam batu. Jin Pinger mengerutkan kening, perlahan berdiri, dan melihat ke arah di mana siluet Xiao Fan menghilang. Angin sepoi-sepoi yin yang bertiup dari arah itu tampaknya masih membawa tawa gila monyet Ash yang menusuk. Bergumam dengan suara rendah pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin monyet juga memiliki keterampilan seperti itu untuk dapat berkembang begitu cepat. Siapa orang ini? Hutan hitam yang luas kembali menyambut pengunjung baru. Hanya saja kali ini jumlah tamu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Satu peleton pasukan maju melalui hutan, berbaris melalui semak belukar dan kumpulan duri. Namun, pada bagian perjalanan ini, selain serangan nol tak terduga oleh binatang buas, itu juga mulus tanpa diduga. Memimpin kelompok itu adalah beberapa orang biasa. Lu Sueki mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, tapi Zheng Susu tidak tahan lagi dan berteriak pada Li Sun, "Kakak Li, ini, ada yang salah di sini." Li Sun berhenti, melihat sekeliling sebelum menatap Zheng Susu. Dia merenung sejenak sebelum memanggil murid lembah Fenxiang, "Kami akan beristirahat di sini sebelum melanjutkan perjalanan kami." Semua orang bersorak setuju, ternyata perjalanan panjang itu sulit. Setelah menyelesaikan yang lain, Li Sun dan Zheng Susu berjalan agak jauh ke samping, menuju Lu Sueki. Sedangkan Lu Sueki mengerutkan kening dan mundur selangkah. Ekspresi Li Sun turun, dan Zheng Susu yang cerdas, mengambil kesempatan untuk menyela, "Kakak Li, kamu juga menyadarinya." Li Sun menganggukkan kepalanya, tatapannya pada kaki mereka bertiga, di antara semak berduri yang rimbun, meskipun samar, masih samar-samar terlihat bahwa setelah duri dipotong patah, kesan samar seseorang melangkahi mereka. Seseorang ada di sini sebelum kita, dan tentu saja belum lama ini, berjalan melalui bagian hutan ini juga. Dia yakin, dan keningnya berkerut karena khawatir yang tidak bisa dia sembunyikan. Zheng Susu berpikir, dan bertanya, "Mungkinkah itu saudara senior Li Sekte Anda?" Li Sun menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin, lembah Fenxiang hanya memiliki tim ini yang memasuki 10.000 pegunungan besar, sebagian besar elit generasi muda lembah ada di sini, dan tidak akan ada orang lain yang bergabung dengan kita." Zheng Susu mengerutkan kening dan berkata, "Aneh. Menurut lembah Master Yun, berita ini seharusnya tidak bocor. Mungkinkah sekte lain mengetahui berita ini dan berkelana ke 10.000 pegunungan besar?" Li Sun ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak percaya begitu. Pertama-tama, masalah ini memang masih rahasia, jadi hanya dua sekte kita yang tahu." Dia terbatuk ringan sebelum berkata dengan suara rendah, "Dewa binatang adalah penyebab malapetaka. Jika ada orang lain yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menyelesaikan pembunuhan, lalu apa yang diperjuangkan dua sekte kami di Bukit King Yun, bukankah itu?" Zheng Susu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Li Sun, tertawa dan berkata, "Saya setuju kakak senior Li, pikiran yang hebat benar-benar berpikiran sama." Haha, haha. Mereka saling mempelajari dan tertawa. Saat itu, dengusan mengejek datang dari samping. Itu dari Lu Sueki. Keduanya, terkejut, berbalik untuk menatapnya. Zheng Susu bertanya dengan suara rendah, "Kakak Lu, ada apa denganmu? Apakah kami mengatakan sesuatu yang salah?" Lu Sueki menatapnya dengan dingin, memalingkan wajahnya dan mencibir, wajah yang menjijikkan. Zheng Susu tercengang, sesaat tidak mengerti arti kata-kata Lu Sueki. Dia tidak yakin apakah dia memarahinya atau Li Sun, atau mungkin juga mereka berdua. Dia menoleh untuk melihat Li Sun, dan keduanya saling memandang dengan tidak nyaman sementara mereka merasakan kecanggungan, tidak yakin harus berkata apa. Setelah beberapa saat, setelah semua Zheng Susu berkulit lebih tebal, membuat, haha, pura-pura tidak mendengar apa-apa, berbicara kepada Li Sun, "Kakak Li, karena berita belum menyebar dan itu bukan murid lain dari lembah Fenxiang, maka ada sesuatu yang sangat aneh dengan trek ini.
Li Sun mengerutkan kening, jelas berpikir keras. Saat dia baru saja akan berbicara, Lu Sueki berbalik ke arah mereka dan berkata dengan dingin, Dewa Binatang. Zheng Susu dan Li Sun berdiri kaget, ekspresi mereka penuh ketidakpercayaan. Setelah beberapa saat, Zheng Susu mengangguk perlahan. Meskipun masih ada beberapa keraguan, dia berkata, ini, meskipun apa yang dikatakan kakak perempuan Lu adalah liar, tetapi memikirkannya, itu memang mungkin. Ekspresi Li Sun bertentangan dengan Zheng Susu. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mari kita lanjutkan dan awasi. Berspekulasi di sini tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Melanjutkan, dia berkata kepada mereka berdua, kalian berdua harus istirahat, aku akan memeriksa juniorku. Zheng Susu mengangguk dan berkata, Kakak Li, silakan. Setelah memperingatkan mereka untuk berhati-hati, Li Sun berbalik untuk berjalan ke belakang. Setelah Li Sun berjalan cukup jauh, Zheng Susu menoleh ke arah punggung Lu Sueki, tersenyum dan berkata, kakak senior Lu, mungkinkah Anda memarahi saya sebelumnya? Lu Sueki mendengus menghina, tidak mengakui atau menyangkal kebenaran pernyataan itu. Dengan melakukan itu, dia sepertinya memberikan persetujuan diam-diam. Zheng Susu memaksakan tawa, berjalan perlahan ke sisi Lu Sueki dan berbicara dengan suara rendah, kakak Lu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Lu Sueki meliriknya dan terkejut. Zheng Susu terlihat sangat serius, dan itu sangat tidak biasa. Segera, dia bertanya, apa? Zheng Susu mengambil napas dalam-dalam, melihat sekeliling sebelum berbisik, kakak senior Lu, katakan padaku dengan jujur. Pedang kuno Zuxian Sekte kami, apakah itu benar-benar rusak? Wajah Lu Sueki memucat menjadi warna putih, kilatan di matanya melintas, menatap Zheng Susu. Bahkan pedang surgawi tianyanya, cahaya biru samar seperti air musim gugur, tampak berdengung, meregangkan momen, sebelum kembali. Ekspresi Zheng Susu berubah, merasa seolah-olah wanita di depannya tampak seperti es beberapa saat yang lalu, sekarang tampak menjadi setajam jarum. Dia tanpa sadar mundur selangkah dan berbisik, kakak senior Lu, tidak perlu untuk ini. Lu Sueki menatapnya dengan dingin, kau menanyakan pertanyaan ini, apa artinya? Zheng Susu tersenyum ringan dan berkata, saya juga seorang murid Sekte King Yun, bagaimana saya tidak khawatir tentang masalah seperti itu. Kembalinya kakak perempuan Wen Min yang tergesa-gesa, kemungkinan besar akan melaporkan masalah ini kembali ke berbagai guru, dia. Lu Sueki tidak berkata apa-apa, hanya terus menatapnya dengan dingin. Zheng Susu mengangguk, baiklah, baiklah, kakak perempuan Lu, lihat, aku tidak punya niat buruk, hanya saja ada beberapa hal yang terjadi dalam periode ini yang sangat mencurigakan, tidak banyak kesempatan sepanjang perjalanan untuk membahas ini denganmu, jadi aku memanfaatkan momen ini sekarang. Lu Sueki menatapnya, hal-hal seperti apa? Zheng Susu terbatuk sekali sebelum berbisik, menurutmu, orang seperti apa pemimpin lembah Fenxiang, Yun Yilan? Lu Sueki mengerutkan kening, apa maksudmu? Zheng Susu tersenyum ringan dan berkata, katakanlah seperti ini, apakah menurutmu lembah Master Yun adalah orang yang berpikiran sederhana? Atau bagaimana dengan orang yang membenci kejahatan dan menjadikan fraksi baik dunia sebagai tanggung jawabnya, tidak waspada terhadap sesama murid fraksi baik King Yun sama sekali? Lu Sueki mendengus dan tidak berkata apa-apa, tapi ekspresi jijiknya mengungkapkan kata-katanya, jelas tidak setuju sepenuhnya dengan pertanyaan Zheng Susu. Zheng Susu tidak marah, sepertinya dia sudah tahu Lu Sueki akan bereaksi seperti ini. Dia melanjutkan, karena kita semua tahu bahwa lembah guru Yun bukanlah orang yang berhati hangat atau memiliki pikiran yang sederhana, maka pada hari itu di balai sungai gunung ketika dia tiba-tiba bertanya kepada kami bertiga tentang pedang kuno Zuxian yang rusak, bukan? Bukankah itu aneh? Lu Sueki menarik napas dalam-dalam, dan menatap Zheng Susu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zheng Susu sedikit malu, dan berkata, baiklah. Saya tahu membicarakan hal-hal buruk tentang seorang tetua yang sangat dihormati di belakang punggungnya memang tidak pantas. Namun, Anda tahu, memikirkan kembali tentang hal-hal ini, hal-hal yang agak aneh. Petik 2. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Suara Lu Sueki yang jernih dan dingin memotong, sepertinya tidak peduli dengan mulut Zheng Susu yang sedikit terbuka, dengan dingin berkata, apa yang dikatakan,
untuk apa kekhawatiran itu? Dari Bukit King Yun sampai saat ini, dia juga bukan orang baik. Zheng Susu terkejut sekaligus geli, dan tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Lu Sueki yang tepat dan tidak fleksibel sebenarnya lebih ikonoklastik daripada dirinya sendiri, secara langsung mengatakan dengan lantang penghinaannya terhadap gengsi dan reputasi senior yang sangat dihormati. Namun, saat direnungkan, kecantikan yang tenang dan indah yang tak tertandingi ini, dengan senior yang sangat dihormati dan murid-muridnya, tampaknya benar-benar memiliki sejarah yang cukup di antara mereka. Melihat Lu Sueki, entah kenapa Zheng Susu merasa merinding di bagian belakang lehernya. Intuisinya membuatnya bertanya-tanya, apakah dia tidak sengaja menendang sarang lebah. Dia terbatuk sekaligus, bergegas untuk mengubah topik pembicaraan. Ini? Jangan khawatirkan diri kita dengan status moralnya. Maksudku, masalah ini, lembah Master Yun setidaknya memiliki beberapa area yang tidak biasa. Bagaimana dia tahu tentang kerusakan pada pedang kuno Zuxian, itu salah satunya. Lu Sueki menyela, ekspresinya tidak berubah, tapi matanya menunjukkan sedikit kilatan, seperti kristal yang menyilaukan. Kedua, begitu dia tahu, mengapa dia memberi tahu kami. Dia tahu betul bahwa begitu berita ini terungkap sendiri, kita harus melaporkannya ke berbagai guru King Yun. Kalau begitu, bukankah hubungan antara lembah Fanxiang dan Sekte King Yun akan segera berubah? Zheng Susu mengangguk berulang kali, dan berkata, aku tahu dengan kecerdasan kakak perempuan Lu, pasti tidak akan mengabaikan masalah penting ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, menurut ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Sekte King Yun memiliki mata-mata yang memberinya informasi. Dia tahu berita bahwa bahkan saya murid King Yun ini tidak mengetahui rahasia, yang berarti mata-mata itu memiliki posisi yang cukup besar. Namun, dengan pengungkapannya, bukankah itu akan mengungkap identitas mata-mata itu? Lu Sueki mendengus, dan berkata, kedua, apa tujuan dia memberitahu kita? Untuk mengingatkan Sekte King Yun bahwa dia sudah mengetahui rahasia ini, atau untuk memperingatkan berbagai guru, bahwa lembah Fanxiang tidak lagi takut pada Sekte King Yun. Petik 2. Zheng Susu menatap Lu Sueki dengan intens, menghela nafas dan berkata, itulah yang aku pikirkan juga, ternyata kamu juga memikirkan hal yang sama. Untuk berpikir saya ingin mengingatkan Anda, tetapi pada refleksi, ketika Anda meminta kakak perempuan Wenmin kembali ke King Yun, itu untuk melaporkan masalah ini ke berbagai guru, kan? Petik 2. Lu Sueki terdiam, dan hanya menganggukkan kepalanya. Sudut Zheng Susu berkedut, dan dia tiba-tiba menghela nafas panjang yang penuh dengan kesedihan. Terkejut, Lu Sueki bertanya, ada apa denganmu? Zheng Susu tertawa getir, dan berkata, aku mengeluh tentang pedang kuno Zuxian sekte kami. Terus terang, beberapa hari ini meskipun saya telah sampai pada kesimpulan ini, tetapi hati saya sangat ingin menyangkalnya. Saya berharap saya salah. Petik 2. Lu Sueki tidak berkata apa-apa, tapi menoleh dengan tenang untuk menatap ke kejauhan. Kedalaman hutan gelap dan rahasia, jalan di depan tanpa sedikit pun cahaya. Zheng Susu menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, memikirkannya tidak akan ada gunanya. Kita hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Master Lembah Yun. Lu Sueki tidak menjawab, tatapannya tanpa sadar ditarik kembali ke jejak samar yang mereka temukan sebelumnya. Zheng Susu berbisik dari samping, sebenarnya apa yang kamu katakan tentang Dewa Binatang meskipun mungkin, kurasa itu bukan dia. Lu Sueki menjawab, lalu menurutmu siapa itu? Zheng Susu merenung sejenak, dan berbisik, jika apa yang dikatakan Li Sun itu benar, jika itu benar-benar bukan murid lembah Fanxiang mereka sendiri, aku khawatir jejak ini kemungkinan besar berasal dari sisa anggota sekte jahat. Lu Sueki tersentak dan menoleh, kulitnya yang indah diwarnai dengan emosi untuk pertama kalinya, mengapa kamu berkata begitu? Zheng Susu menunjuk ke arah jejak itu, dan berkata, kau tahu, meskipun jejak ini kabur, tapi jelas bahwa ini dibuat oleh manusia. Jika murid lembah Fanxiang tidak pernah datang ke sini sebelumnya, maka tidak ada sekte lain di fraksi baik yang akrab dengan 10.000 pegunungan besar, sulit membayangkan bahwa mereka akan dapat melacak ke titik ini. Tapi sekte jahat berbeda. Tahun itu setelah Perang Besar,
sekte jahat diusir oleh fraksi baik, seperti lingkungan alam yang tidak ramah seperti ini, kemungkinan besar mereka akan datang sebelumnya. Jadi saya pikir sangat mungkin itu mereka. Petik 2. Apa yang kamu katakan, kakak perempuan Lu? Zheng Susu berbalik dan bertanya, tapi saat dia melihat ekspresi Lu Sueki, dia hanya bisa menatap dengan kaget. Wanita cantik itu menatap rel dengan linglung, wajahnya pucat dengan rona merah samar, memancar jauh dari dalam kulit dan sedikit menawan. Di tengah hutan kuno yang sunyi dan dingin ini, dia berdiri di sana dengan kaku, seolah-olah dia telah tersedot ke dalam mimpi aneh tertentu, dan tidak lagi dapat mendengar orang-orang di sebelahnya. Bukit Qingyun, Puncak Tongtian, Aula Leluhur Pendiri. Pohon-pohon hijau subur di hutan itu sama seperti sebelumnya, lebat dan penuh vitalitas, kabut pagi yang cerah melayang perlahan melintasi hutan, cabang dan daun pohon di mana-mana, di atas kelopak bunga liar di rerumputan, tetesan embun kristal bergetar lembut di angin semilir. Di kejauhan, kicau burung yang merdu dan indah keluar dari kedalaman hutan, mendengarnya, membersihkan tubuh dan hati seseorang, seperti berada di surga. Di tempat pemandangan sekuler ini, atmosfer surgawi seperti Taoisme, sosok pendek dan kekar perlahan muncul di jalan kecil di hutan, itu adalah Tian Bolis. Pemandangan di sekitarnya tampak agak tidak selaras dengan ekspresi muram Tian Bolis, matanya menatap lurus ke depan, wajahnya mencerminkan hatinya yang berat. Pada saat ini, tidak ada satu jiwa pun di sampingnya, dan itu sedikit aneh, meskipun Tian Bolis sebagai pemimpin lembah bambu besar, juga merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dari Sekte Qingyun, tetapi mengunjungi aula leluhur pendiri Puncak Tongtian yang suci, secara pribadi mengingat statusnya, itu juga jelas aneh. Di sepanjang jalan gunung, tidak ada murid Qingyun yang mengawasi, hanya ada keheningan di sepanjang jalan. Di antara kicau burung di angin sepoi-sepoi, Tian Bolis melewati jalan bercabang 3 yang terkenal itu, secara bertahap melihat kornis megah jauh di dalam hutan. Deng, lonceng ringan terdengar dari lokasi yang tidak diketahui, dari arah gunung di depan, bergema di sekitar Bukit Qingyun. Gema memudar yang hampa itu membuat Tian Bolis berhenti di jalurnya, berbalik dan mengamati pemandangan itu. Cakrawala, langit juga biru tanpa batas. Ribuan dan ribuan tahun, seolah-olah tidak pernah berubah. Wajah Tian Bolis berangsur-angsur berubah serius, terdiam beberapa saat, dan kemudian kembali lagi dan melanjutkan perjalanannya ke aula leluhur pendiri sekali lagi. Langkah-langkah batu besar yang terungkap di depannya, aula leluhur pendiri masih sama, seperti raksasa yang tidur dengan lembut di pelukan hutan. Pintu-pintu besar aula tetap terbuka seperti sebelumnya, interiornya masih gelap, bahkan bintik-bintik cahaya yang memancar dari joystick dan lilin sepertinya juga sedang tertidur lelap, semuanya begitu damai. Hanya saja, di luar aula leluhur pendiri ini, di bawah tangga, berdiri seorang pemuda dengan punggung membelakangi Tian Bolis. Tian Bolis mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Mendengar langkah kaki, pemuda itu terkejut. Dia tidak mengharapkan siapapun untuk mengunjungi saat ini. Dia berbalik dengan cepat. Tian Bolis berhadapan langsung dengan pemuda itu, dan mereka berdua terkejut. Pemuda itu adalah Lin Jingyu. Tian Bolis segera mengingat percakapan sebelumnya yang dia dengar dari murid-muridnya bahwa Lin Jingyu telah berjaga-jaga di sini, di aula leluhur pendiri. Dikatakan bahwa dia berjaga-jaga untuk seseorang, tetapi siapa seseorang itu, sepertinya tidak ada yang tahu. Namun, saat ini Tian Bolis sedang tidak ingin memikirkan hal ini. Mereka berdua tidak berhubungan baik, dan ketika mereka saling memandang, mereka tidak segera berbicara, suasana menjadi sedikit canggung. Pada akhirnya Lin Jingyu terbatuk sekali dan bertanya dengan suara rendah, "Paman Guru Tian, mengapa kamu ada di sini sepagi ini?" Tian Bolis meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya ke kegelapan aula leluhur pendiri, dan berkata, "Saya di sini mencari seseorang." "Apa yang kamu lakukan berdiri di luar aula pagi-pagi sekali?" Ekspresi Lin Jingyu sedikit berubah, dan seulas senyum pahit tampak melintas di wajahnya. Dia melirik aula leluhur pendiri, dan tidak menjawab. Tian Bolis bertanya dengan ringan, "Apakah ada seseorang di dalam? Apakah itu kakak senior kepala sekte?" Lin Jingyu mengangguk dan berkata, "Ya, paman kepala sekolah sekte ada di aula utama. Dia memerintahkanku untuk menunggu di luar, tanpa panggilannya, tidak ada satupun murid Puncak Tongtian yang diizinkan masuk." Tian Bolis mendengus dan bertanya dengan dingin,
aku ingat kamu masih murid cabang lembah Longshou, mengapa kamu datang ke puncak Tongtian di sini dan malah menjaga cabang untuk kakak senior Daoxuan? Lin Jingyu memutih, kepalanya menunduk dan tidak berbicara. Tian Bolis mengabaikannya, mengangkat kakinya dan melangkah, menaiki tangga. Lin Jingyu terkejut, bergegas maju dan berkata, Paman Guru Tian, apa yang kamu lakukan? Tian Bolis berkata dengan acuh tak acuh, saya datang ke sini, tentu saja untuk masuk. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan kakak senior kepala sekte. Lin Jingyu mengerutkan kening dan berkata, Paman Guru Tian, Paman kepala sekolah sekte mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat siapapun, tanpa izinnya, tidak ada seorang pun dari puncak Tongtian. Saya bukan murid dari Tongtian Peak. Tian Bolis menyela Lin Jingyu dengan dingin. Lin Jingyu berhenti, sesaat dibuat terdiam oleh Tian Bolis. Tian Bolis tidak berkata apa-apa lagi, berjalan menaiki tangga batu dan menuju aula. Lin Jingyu tersentak, seolah dia masih ingin menghalangi Tian Bolis tapi kemudian dia berhenti, menatap sosok pendek dan kekar itu, matanya berbinar. Melangkah melewati ambang tinggi, bau samar kayu cendana menyelimuti, bayangan besar dari jauh di dalam aula keluar, dengan ringan menghalangi cahaya terang memasuki aula leluhur pendiri. Tian Bolis berdiri di tempat sejenak sebelum berjalan perlahan ke kedalaman aula. Langkah kakinya tidak tergesa-gesa, ekspresinya perlahan berubah. Pilar dicat merah besar tersebar di seluruh aula, mendukung bangunan megah. Tirai kuning yang menjuntai dari langit-langit tersampir dengan tenang di samping pilar, banyak yang tampak tua dan usang, melihatnya, kuning pudar itu mengungkapkan perasaan perubahan hidup. Seolah-olah masa lalu dibekukan di sini. Aula itu sangat sunyi, hampir tidak ada suara kecuali langkah kaki Tian Bolis yang bergema di bayang-bayang. Di belakang meja altar besar di kejauhan, banyak titik cahaya dari lilin menyala tanpa suara, seperti banyak mata aneh dan misterius yang mengamati sosok yang berjalan di bayang-bayang aula. Berbalik melewati pilar paling tebal di aula, berjalan melewati spanduk kuning yang tergantung, Tian Bolis akhirnya berhenti. Ada ruang terbuka di depannya, dengan 3 baris sajadah di tanah, setiap baris 7 sajadah, di tengah sajadah baris pertama, sosok yang akrab duduk, tidak bergerak. Di depan tikar, sebuah meja altar besar berdiri dengan sesaji buah-buahan. Di tengah, pot dupa besar, anehnya, hanya ada 3 batang dupa, asapnya naik dalam spiral lambat. Melalui asap yang mengelilingi meja, dalam kegelapan pekat di belakang meja, tablet spiritual yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar, yang masing-masing tampaknya memiliki tulisan, ditulis dengan benar di tablet dalam bayang-bayang. Ekspresi Tian Bolis, perlahan menjadi berat dengan jejak rasa hormat, menghadap leluhur sekte King Yun. Matanya pertama-tama beristirahat sejenak pada sosok punggung yang dulu dikenalnya itu, dan kemudian diam-diam berjalan. Tubuh pendeta Daoxuan sedikit bergerak, tetapi tidak melihat ke belakang. Tian Bolis perlahan berjalan ke meja altar, melihat banyak tablet yang diselimuti bayangan, menghirup dalam-dalam, dan kemudian dari bungkusan dupa di sebelah pembakar dupa, mengeluarkan 3 dupa tipis, dengan hati-hati menyalakannya dari lilin di samping. Melangkah kembali, berdiri 3 ci di depan altar, dengan hormat memegang dupa dan membungkuk 3 kali. Di mana pendeta Daoxuan duduk, hanya 6 ci dari altar, tetapi cahaya redup di depan itu, sepertinya tidak dapat menerangi di mana dia berada. Dalam bayang-bayang redup, dia perlahan melihat ke atas, sosok Tian Bolis, berdiri menghadapnya. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba, seperti api hantu di alam baka, melompat, 2 kilatan terang langsung bersinar. Dan hampir pada saat yang sama, seperti ratapan hantu tak terlihat yang menyapu aula, semua dupa dan lilin, selain milik Tian Bolis, semuanya menjadi cerah. Tian Bolis sekarang telah menyelesaikan doanya, melangkah dan hendak memasukkan stik dupa ke dalam kompor, tetapi tubuhnya tiba-tiba berhenti, bahkan tangan yang memegang dupa juga berhenti di udara. Di dalam aula, langsung jatuh ke dalam keheningan yang mati. 2 sosok, satu berdiri satu duduk, seolah membeku, tidak bergerak. Tirai kuning yang jauh, untuk beberapa alasan, seolah-olah angin bertiup melewati aula, dengan lembut berkibar beberapa kali, dan perlahan berhenti. Di luar aula, Lin Jingyu mengerutkan kening dan merenung, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu, tiba-tiba mendongak, melihat ke aula yang sunyi dan redup, kejutan samar di wajahnya. Dalam kebingungan, aula yang tadinya tertidur,
seperti binatang aneh yang terbangun, dengan dingin membuka matanya. Dan untuk waktu yang tidak diketahui, hantu misterius yang menyala di mata pendeta Daoxuan tiba-tiba menghilang, muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Setelah itu mata perlahan tertutup, atmosfer jahat segera juga mereda, api di sekitarnya, secara bertahap kehilangan kecerahannya, melanjutkan cahaya redup aslinya. Dupa di tangan Tian Bolis terus menyala dengan asapnya membubung dalam bentuk spiral, 3 dupa tipis yang menyala samar-samar terlihat dalam kegelapan. Saat tongkat tipis itu bergetar, abu putih seperti kapas putih jatuh dengan lembut ke tangan Tian Bolis. Tian Bolis tampak acuh tak acuh, melirik dingin ke abu di punggung tangannya, berdiri diam sejenak, menjabat tangannya dengan lembut untuk menyingkirkan abu, dan kemudian melangkah maju, dengan hormat memasukkan 3 dupa ke dalam pembakar dupa. 6 batang dupa yang harum, dibakar di pembakar dupa pada saat yang sama, asap tipis melayang dengan lembut, naik dalam spiral lambat. Tian Bolis tidak mengatakan apa-apa, membungkuk 3 kali menghadap tablet peringatan, memberi hormat dan kemudian, dia berbalik perlahan untuk menghadapi sosok yang duduk tegak di sajadah. Kakak senior yang terhormat Daoxuan, dia menatap pria itu dalam-dalam, untuk beberapa alasan, matanya memiliki keterkejutan, kesedihan dan kesedihan yang tidak jelas, berkata perlahan, kita bertemu lagi. Sebagian besar wajah pendeta Daoxuan diselimuti kegelapan dan tidak jelas. Namun, pada kata-kata Tian Bolis, dia sepertinya menutup telinga dan tidak bereaksi, masih duduk dengan tenang. Tian Bolis berdiri di sana dan menatapnya sebentar, tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya berubah semakin berat. Sudut mulutnya berkedut, dia melangkah ke arah sajadah pendeta Daoxuan, di sajadah kurang dari 3 ci dan juga duduk. Di aula, diam, perbatasan selatan, 10.000 gunung besar, puncak gunung yang terbakar hitam. Sepanjang perjalanan, ratapan hantu yang menyeramkan menjadi semakin menakutkan, angin yin yang datang entah dari mana juga melolong tanpa henti dan terasa seperti pisau di kulit. Jika bukan karena Xiao Fan dan Jin Pinger sama-sama sangat terampil, hanya angin ratapan dan dingin yang menusuk tulang ini akan membuat mereka gila. Suasana seram di sekitarnya meningkat, mereka berdua mulai mengambil lebih banyak tindakan pencegahan. Namun, ketika mereka berjalan ke lembah, mereka dapat melihat di kejauhan pintu masuk ke gua kuno iblis penakluk, dan tidak menemui bahaya atau serangan apapun. Tanah yang penuh dengan pedesaan liar seperti kota hantu ini, sebenarnya sangat sunyi, tidak hanya tidak ada binatang iblis yang ganas, bahkan tidak ada jejak serangga beracun yang merajalela ketika mereka memasuki 10.000 pegunungan besar. Daerah seram ini tampaknya secara tak terduga adalah tempat teraman di dalam 10.000 pegunungan besar yang tidak ramah. Xiao Fan dan Jin Pinger berdiri di atas sebuah bukit kecil, mengamati ke kejauhan gua kuno itu, secara tidak jelas mereka bisa melihat patung batu yang didirikan di luar pintu masuk. Kedua alis mereka terjepit, mereka akhirnya tiba, tetapi ketenangan membuat mereka lebih khawatir. Jin Pinger menunjuk ke arah gua dan berkata, itu adalah gua kuno iblis penakluk. Ketika saya mengejar pria berpakaian hitam itu ke sini, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri kebangkitan dewa binatang di gua ini. Xiao Fan sedikit mengangguk, lalu melihat sekeliling gua, tetapi kecuali lubang gelap tanpa dasar, tidak ada apapun selain tebing terjal dan batu buas yang aneh, dan beberapa zang tinggi di atas pintu masuk, menekan dinding batu dengan kuat, ada lapisan tebal awan hitam, perlahan melayang di udara seperti awan air. Melihat warna hitam pekat itu, jelas tanpa bertanya, itu pasti sangat beracun. Melihat dengan pandangan sekilas, tidak ada orang biasa yang bisa pergi, itu adalah jebakan mati. Menarik pandangannya ke belakang, Xiao Fan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, haruskah kita masuk? Jin Pinger sedikit ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kita sudah jauh-jauh ke sini, bagaimana kita bisa mundur, ayo pergi. Xiao Fan meliriknya, dan melihat Jin Pinger terlihat sedikit aneh dan sedikit pucat. Jelas bahwa dia memiliki beberapa kekhawatiran tentang gua misterius itu. Faktanya, dia tidak sendirian, bahkan monyet Ash di bahu Xiao Fan tampak sangat pendiam, temperamennya yang biasa hilang. Seolah-olah dia telah merasakannya, Jin Pinger berbalik ke arah Xiao Fan dan tiba-tiba tersenyum, memperlihatkan gigi putih yang indah, dan berkata, aku baik-baik saja, ayo pergi. Xiao Fan mengangguk, dan masuk lebih dulu. Jin Pinger mengikuti di belakang,
dengan mantap menuju gua kuno iblis penakluk itu. Suara derap langkah kaki di bebatuan hitam yang hangus hilang diterpa angin yin yang tak henti-hentinya bersiul. Ketika mereka semakin dekat ke gua kuno, angin dingin yang menggigit menjadi lebih kuat, angin dingin yang menyeramkan menjadi lebih dingin. Sekarang, mereka berdua telah menemukan bahwa angin yin yang menusuk tulang yang bertiup melintasi daratan berasal dari gua kuno itu. Saat mereka semakin dekat ke gua, cahaya di sekitarnya tampak redup secara bertahap, dan semakin banyak cahaya yang terhalang oleh awan hitam di atas gua kuno iblis penakluk, seolah-olah tempat ini tidak mengizinkan cahaya untuk masuk. Dan patung batu tua yang berdiri di pintu masuk gua, menghadap ke kedalaman gua, akhirnya terlihat jelas di mata mereka. Meskipun ini bukan jalan yang sangat panjang, tetapi bagi mereka berdua sepertinya mereka telah berjalan untuk waktu yang lama. Ketika mereka akhirnya berdiri di pintu masuk gua kuno iblis penakluk, langit telah berubah menjadi sangat gelap, dan sinar matahari yang menyinari mereka telah menghilang di atas awan hitam. Xiao Fan berbalik perlahan ke pintu masuk, berdiri di depan patung batu berbentuk wanita. Cahaya kehitaman menyinari tubuhnya. Angin dan embun beku dari ribuan dan ribuan tahun terakhir, perlahan-lahan menghilangkan kilau lembut dan indah awal, menjadi kasar, pada saat yang membawa perubahan besar ke dunia. Berapa banyak mata, sekali seperti ini diam-diam memperhatikan wajah Anda. Waktu bergerak maju seperti air deras di sungai yang panjang, tidak pernah berhenti untuk apapun, emosi pertama, memori pertama, kepingan dan jejak yang tak terhitung jumlahnya yang pernah terukir dalam di hati Anda, ternyata pada akhirnya masih akan dilupakan oleh manusia. Hanya menyisakan sedikit jejak dari kata legendaris, setelah berlalunya waktu yang lama, disebutkan dengan sembarangan oleh generasi selanjutnya. Keindahan yang pernah Anda miliki, mantan kepahlawanan yang pernah Anda lakukan, sebelum waktu, berubah menjadi abu. Angin sedingin es bertiup melewati pakaian dan ke tubuh, tatapan dalam ribuan dan ribuan tahun ini, mungkin, pada akhirnya tidak bisa dibandingkan dengan momen penyesalan. Sebuah tangan lembut menepuk bahunya, tangisan monyet Zizi, berdering di telinganya. Terkejut, Xiao Fan tersentak dan mundur selangkah dan kemudian membentak. Dia menyadari bahwa dia tidak sengaja kehilangan dirinya sendiri saat menatap patung wanita itu. Dengan pemikiran itu, punggung Xiao Fan terasa seperti ditusuk dengan jarum, pikirannya tercengang. Dengan tingkat keterampilannya saat ini, keinginannya tegas, namun ketika dia menghadapi patung batu penyihir linglong ini, dia secara tidak sadar jatuh ke kekuatan yang terkandung di dalam batu. Itu bukan prestasi kecil. Xiao Fan menenangkan dirinya, dan menoleh untuk melihat Jin Pinger. Jika bukan karena pengingat Jin Pinger, dia tidak akan tahu berapa lama dia akan tetap terpesona. Tapi bagaimana Jin Pinger menjaga patung ini? Mungkinkah wanita ini memiliki kekuatan yang tak terduga dan tersembunyi? Xiao Fan berbalik untuk melihat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun Jin Pinger berdiri di sampingnya dan telah mengulurkan tangan untuk menepuk bahunya, tubuhnya berada di arah yang berlawanan, menghadap pintu masuk gua dengan posisi membelakangi, sama sekali mengabaikan wajah patung itu. Xiao Fan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Patung batu ini sangat kuat, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya?" Xiao Fan semakin mengernyit, mendengus dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini Ash yang berjongkok di bahunya tampak tidak sabar, ekornya berayun. Dia melompat dari bahu Xiao Fan tiba-tiba dan melompat ke atas patung, dan memanjat beberapa kali, akhirnya duduk di kepala patung batu. Wajah Xiao Fan berubah, dan dia berkata dengan tegas, "Ash, kemarilah." Monyet itu menatap Xiao Fan, menggaruk kepalanya dan, "Zizi," 2 kali, tetapi pada akhirnya melompat kembali ke bahu Xiao Fan. Jin Pinger berdiri di samping sambil tertawa, "Kenapa kamu menakuti monyet itu? Dia hanya main-main." Jin Pinger terdiam, heran, menatap ekspresi serius Xiao Fan. Dia meluruskan pakaiannya dan dengan hormat membungkuk ke patung batu itu. Jin Pinger bertanya dengan heran, "Apa yang kamu lakukan sekarang?" Xiao Fan tampak acuh tak acuh, tidak menjawab, hanya menatap dalam-dalam ke patung batu dan menangkupkan kedua tangannya, sebelum berbalik dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, ayo masuk." Gua kuno yang dalam dan tenang, hembusan angin yin, ada di depan mereka. Jin Pinger mengikuti di belakang Xiao Fan, tatapannya pada monyet Ash yang terlihat bosan,
dan kemudian pada Xiao Fan dan berkata, "Mengapa kamu memberi hormat pada patung batu itu?" Xiao Fan berhenti di langkahnya, dan kemudian terus berjalan. Dia berkata dengan tenang, "Sikap pendahulu, meskipun telah lama menghilang, tetapi di hati orang-orang, selalu ada sesuatu yang layak untuk dihormati." Jin Pinger mengerutkan kening, tidak begitu mengerti teka-teki Xiao Fan dan hendak bertanya lebih jauh, tapi Xiao Fan telah mendekati pintu masuk. Jin Pinger segera menyusul, mengerutkan kening, "Hei, aku sedang berbicara denganmu. Mengapa Anda berjalan begitu cepat? Saya belum memberitahu Anda, ketika saya di sini terakhir kali, ada roh yang ganas. Meskipun kemungkinan besar itu akan dibunuh oleh dewa binatang itu, tapi pintu masuk gua ini kemungkinan besar." Mendengar ini, suara Jin Pinger tiba-tiba mati, dan pada saat yang sama, langkah kaki Xiao Fan berhenti. Mereka berdua berdiri beberapa ci dari pintu masuk gua kuno iblis penakluk, menatap gua gelap yang menyeramkan. Kabut dingin putih perlahan muncul, dalam angin yin dingin yang sangat kuat, itu tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Saat mereka menyaksikan kabut putih dingin berkumpul semakin besar, volume semakin besar, dan akhirnya terbentuk, sosok besar yang samar-samar terlihat di kabut putih dingin. Itu meraung, bergemuruh dan berbaur dengan siulan angin yin, menjadi lebih kuat, seperti dewa surgawi yang ganas. Jin Pinger menyaksikan kabut putih dingin, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, sekarang kamu melihatnya, ada roh ganas yang sangat kuat dan pemarah." Angin yin bertiup semakin kencang, mengepakkan pakaian Xiao Fan dan Jin Pinger dengan keras. Mereka berdiri di pintu masuk gua, menyaksikan roh yang terbentuk menjadi bentuknya yang besar. Mata sebesar lonceng, tiba-tiba terbuka dalam kabut putih, cahaya merah darah samar terungkap, tubuh kolosal roh ganas terselubung, matanya jatuh kedua manusia di bawahnya. "Siapa itu, berani datang ke tempat ini?" Suara roh tiba-tiba terdengar, kuat dan memekakkan telinga, dinding gunung di sekitarnya tampak bergetar. Tapi setelah beberapa saat, roh yang ganas itu sepertinya menemukan sesuatu. Terkejut sesaat, matanya beralih ke Jin Pinger yang berdiri di belakang Xiao Fan. "Kamu lagi?" Jin Pinger tersenyum, pesonanya tak terbatas, berkata, "Ya, ini aku, kita bertemu lagi." Roh itu melolong marah, suaranya bergema jauh, gua yang dalam di belakangnya sepertinya menggemakan tangisannya. "Mengapa kamu datang ke sini lagi? Bukankah cukup kamu mengganggu Dewi terakhir kali?" Jin Pinger masih memikirkan bagaimana menghadapi roh ini. Sejak situasi hari itu, penjaga ini jelas bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Hanya saja saat dia merencanakan, wajahnya masih tersenyum. Jin Pinger hendak berbicara, tiba-tiba mendengar Xiao Fan berkata, "Apakah Anda macan hitam, salah satu dari 7 pahlawan perbatasan selatan yang mengikuti wanita dukun Linglong ke 10.000 pegunungan besar?" Jin Pinger tertegun, menoleh untuk melihat Xiao Fan, melihatnya tampak serius, memperhatikan roh itu. Tetapi hampir pada saat yang sama Xiao Fan menanyakan pertanyaan itu, roh itu juga tertegun, seolah-olah nama, macan hitam, seperti pukulan berat yang menghantam jauh di dalam dirinya. Bahkan jika itu adalah roh ganas hantu jahat yang bermetamorfosis, bahkan jika itu ditinggalkan oleh dunia, ribuan dan ribuan tahun berjaga-jaga sendirian, tetapi pada akhirnya masih ada beberapa kenangan, tersembunyi jauh di dalam hati. "Kamu siapa?" Suara roh yang kuat, tiba-tiba menjadi serak, benar-benar berbeda ketika dia pertama kali muncul. Xiao Fan melihat roh yang dikelilingi oleh suara luar biasa, matanya berkilat dengan ekspresi rumit, perlahan berkata, 7 yang mengikuti wanita dukun Linglong, pada akhirnya 5 kembali dan mendirikan perbatasan selatan 5 suku yang kita kenal sekarang. Meninggalkan 2 yang adalah saudara laki-laki sejati dan telah bersama wanita dukun Linglong paling lama, macan hitam dan kayu hitam, mereka tidak kembali. Legenda suku dukun kuno mengatakan, kakak laki-laki harimau hitam setia dan berani, adik kayu hitam tabah dan berdedikasi. Saya melihat bahwa Anda sangat menghormati patung ini, teguh dan ulet selama ribuan dan ribuan tahun ini, tidak menyesal telah berkembang menjadi roh yang ganas, jadi saya kira Anda adalah macan hitam, benarkah? Roh ganas itu terdiam untuk waktu yang lama, matanya menatap Xiao Fan dalam tatapan itu, tidak menunjukkan rasa takut, menatap matanya dengan tepat. Perlahan, kabut putih di sekitar roh ganas itu naik, warna merah di sekitar matanya menjadi lebih gelap,
bahkan hawa dingin yang menusuk tulang di pintu masuk gua, tampak semakin dingin. Ash yang sedang berjongkok di bahu Xiao Fan, tampak gelisah, diam-diam memanggil 2 kali. Siapa sebenarnya kamu? Sebenarnya tahu tentang suku dukun masa lalu. Suara marah asli dari roh galak itu tampak berubah, nadanya mengandung rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Xiao Fan sepertinya tidak merasakan apa-apa, hanya melihat bayangan besar itu, berkata, sebagian besar dunia mungkin tidak dapat mengingat hal-hal yang terjadi terlalu lama, hanya saja masih akan ada legenda, sedikit demi sedikit diturunkan. Dia melihat roh yang ganas itu, kata demi kata berkata, perbatasan selatan hari ini, keturunan suku dukun, masih ada orang yang mengingatmu. Mata roh ganas itu tertutup, dan untuk waktu yang lama tidak terbuka. Jin Pinger berdiri di belakang, alisnya sedikit berkerut, menatap roh yang ganas itu, dan menatap Xiao Fan lagi, yang disebut legenda patung linglong suku dukun kuno ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi melihat reaksi dari roh yang ganas itu. Ternyata apa yang dikatakan Xiao Fan memang benar adanya. Selama ini, dia berasumsi dalam sekte jahat, tidak ada yang akan tahu lebih banyak tentang berbagai hal aneh di gunung besar 10.000 ini daripada dia, tanpa diduga Xiao Fan sebenarnya memiliki rahasia. Dia melihat sosok pria itu, hatinya sedikit kagum, matanya malah menjadi lebih dingin. Setelah waktu yang lama, angin yin masih bertiup dengan dingin. Di atas kepala mereka, awan gelap bergulung tanpa suara, angin dingin bertiup, pemandangan yang sunyi. Dalam keheningan ini, tiba-tiba, roh ganas macan hitam itu tiba-tiba mendongak, mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, tangisannya sedih, seolah-olah perubahan masa lalunya yang tak terhitung jumlahnya, semuanya ada di dalam tangisan. Ketika tangisan masih bergema samar di pegunungan yang jauh, dia sudah menoleh ke belakang, suara gemuruh, seolah-olah dia merasa gelisah, tetapi pada akhirnya, masih menekannya. Terima kasih. Roh ganas itu menatap Xiao Fan untuk waktu yang lama, tiba-tiba sedikit menundukkan kepalanya, dan mengatakan itu. Xiao Fan tanpa ekspresi, perlahan mundur setengah langkah, memejamkan mata dan sedikit membungkuk, mempertimbangkan untuk mengembalikan gerakan itu. Roh ganas itu menganggukkan kepalanya, nadanya perlahan menjadi tenang, berkata, aku tidak menyangka bahwa di dunia ini seseorang masih mengingat dewi kita dan kita, dia, tetapi ketika kita mengikuti wanita dukun jauh ke dalam gunung besar 10.000 ini, ketika apakah kita pernah berpikir kita akan meninggalkan nama kita dalam sejarah? Mata arwah garang itu perlahan menoleh keluar gua, pada patung dewi dukun linglong itu, matanya juga langsung berubah lembut, bahkan suaranya pun terdengar lebih ringan, bagiku ini bukan manusia atau hantu dan katakan padaku kata-kata ini kan. Xiao Fan terdiam beberapa saat, berkata, ya, sebelum saya datang, meskipun saya telah mendengar tentang wanita dukun linglong dan 7 dari Anda, tetapi saya tidak tahu situasi Anda saat ini, dan saya tidak tahu Anda akan berada di sini. Dia mendongak, menatap roh itu, perlahan berkata, alasan saya datang ke sini, adalah karena dewa binatang di gua ini. Sosok raksasa roh itu gemetar, bahkan dia takut dengan namanya. Namun, mata roh itu tidak memandangnya, malah berhenti pada patung itu, berkata, mengapa kalian semua mencarinya? Xiao Fan berkata dengan acuh tak acuh, kami ingin menemukannya, dan kemudian membunuhnya. Roh itu tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Xiao Fan, perlahan berkata, hanya kalian berdua. Xiao Fan perlahan mengangguk, berkata, iya. Kabut putih yang menyelimuti roh ganas itu tiba-tiba mulai berputar dengan cepat, membuat sosoknya kabur. Setelah beberapa lama, dia terdengar berbicara dengan dingin, itu benar, dewa binatang memang ada di gua kuno iblis penakluk ini. Jin Pinger gemetar, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Namun Xiao Fan tidak menunjukkan ekspresi bahagia, masih menatap semangat yang ganas. Roh garang itu juga menatapnya, tiba-tiba berkata, saya melihat dari pakaian Anda, kemungkinan besar Anda bukan dari perbatasan selatan, haruskah dari Central Plains? Xiao Fan mengangguk dan berkata, iya. Roh itu merenung sejenak, dalam suasana angker, ia tampak terlihat ragu-ragu, berkata, tahukah Anda, mengapa saya menjaga pintu masuk gua? Xiao Fan berkata, saya tidak tahu. Roh itu berkata, tanpa ragu saya melakukannya untuk melindungi patung dewi, tetapi selain itu, saya di sini menjaga, pertama tidak membiarkan kekuatan luar membangkitkan pelaku kejahatan ini,
kedua tidak membiarkan orang bodoh masuk ke dalam gua dan bertemu kematian, bisakah kamu mengerti? Xiao Fan mengangguk. Roh garang itu tersenyum pahit, berkata, tetapi pada akhirnya aku masih tidak layak atas kepercayaan besar Sang Dewi. Ditipu oleh bajingan itu, membuat kesalahan serius, pelaku kejahatan dibangkitkan, kehidupan dunia dalam kesengsaraan besar. Titik petik 2. Pada akhirnya, suaranya berangsur-angsur menjadi tenang, kemudian, roh yang ganas itu tampaknya menenangkan diri, berkata lagi, saya telah melepaskan semua harapan, mengira tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan pelaku kejahatan ini. Tanpa diduga beberapa waktu lalu, dia kembali dengan luka berat. Kehebatan para pahlawan dataran tengah memberikan kemuliaan bagi tempat itu. Sebenarnya masih ada seorang master yang mampu melukainya. Itu benar-benar mengejutkanku. Mata Xiao Fan sedikit berkedut, tiba-tiba mencibir, berkata, kamu tidak harus terlalu memperhatikannya, meskipun binatang itu dikalahkan, tetapi orang yang mengalahkannya, mungkin tidak lebih baik. Roh yang ganas itu sedikit terkejut, tidak tahu apa yang dimaksud Xiao Fan, tetapi saat ini dia tidak repot-repot untuk sampai ke dasar, berkata, untuk dapat melenyapkan pelaku kejahatan, tentu saja itu yang terbaik, saya punya niat ini. Kurang dari beberapa ribu tahun, hanya menyesal bahwa pada saat itu meskipun dia belum sepenuhnya bangun, saya juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Kalian semua berasal dari Central Plains, siapa tahu mungkin kalian semua akan bisa melakukannya. Jika benar-benar berhasil, udara hantu di sekitar roh tiba-tiba menghilang, dengan mata melotot, dia dengan keras berkata, saya berterima kasih kepada kalian semua di sini atas nama Dewi. Karena itu, dia perlahan-lahan menggeser tubuhnya, membuka jalan, mengungkapkan di belakangnya gua tanpa dasar yang dalam. Xiao Fan melirik ke kedalaman gua, berbalik untuk melihat dalam-dalam pada roh yang ganas itu juga menatapnya. Xiao Fan perlahan mengangguk, tidak berbicara, perlahan masuk. Ketika dia melewati roh ganas itu, Ash tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan rasa ingin tahu melihat roh itu, ketiga matanya berkedip terus-menerus. Roh itu tiba-tiba berbicara dengan keras kepada sosok belakang Xiao Fan, ada satu hal lagi, kamu harus berhati-hati. Dewa binatang tidak kembali sendirian, selain Taoti yang kejam di sampingnya, masih ada penjahat lain, sangat terampil, kamu harus sangat berhati-hati. Xiao Fan berhenti, berkata, sejauh yang saya tahu, bawahannya 13 binatang iblis, semuanya telah dimusnahkan. Roh ganas itu menggelengkan kepalanya, tidak satu pun dari 13 binatang iblis, sebelum ini, bahkan saya belum pernah melihat pelaku kejahatan itu sebelumnya, Anda harus berhati-hati. Xiao Fan perlahan mengangguk, terus turun ke dalam gua. Setelah itu, Jin Pinger juga perlahan mengikuti, dua sosok dan seekor monyet, perlahan turun ke kegelapan, goyah ke depan di kedalaman bayang-bayang, perlahan dan akhirnya menghilang. Udara hantu tubuh roh, berangsur-angsur kabur, tetapi matanya yang besar, terus menatap kegelapan di kedalaman gua. Tiba-tiba, di kegelapan yang paling dalam, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seperti ombak besar yang menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, bahkan angin yin yang dingin mengalir mundur, dinding batu yang sangat keras bergemuruh keras, seperti langit runtuh dan bumi bergetar. Dalam raungan liar yang mengamuk itu, tubuh besar roh ganas itu, perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Tetapi, ketika roh ganas itu menghilang pada saat yang sama, dia tidak memperhatikan, di luar pintu masuk, di belakang patung itu, sosok manusia berkulit hitam, orang itulah yang memicu perselisihan internal 5 suku perbatasan selatan, merebut kembali 5 suku suci, senjata, menghasilkan kebangkitan Dewa Binatang, Blackwood. Jubah hitam dan longgar seperti biasa, menyelimuti seluruh tubuhnya, memancarkan udara dingin, tetapi matanya, berkilauan dengan perasaan rumit, menatap gua. Ketika roh garang, yang juga pernah menjadi saudaranya, menghilang, dia perlahan memalingkan muka, sekali lagi, melihat patung wanita dukun linglong itu. Dalam gemerisik angin yin, dia sepertinya juga bergumam, Dewi. Pada saat yang sama, jauh dari puncak gunung hitam yang terbakar di mana gua itu berada, di hutan hitam yang luas itu, sebuah tim yang terdiri dari lebih dari selusin orang perlahan-lahan berjalan keluar. Yang pertama, berbaju putih seperti embun beku, seorang wanita yang tampak sangat cantik, di tangannya ada pedang surgawi tiannya berwarna biru, wajahnya seperti embun beku yang jernih,
matanya namun mengandung tekanan dan perubahan hidup yang tak dapat dijelaskan, diam-diam, menatap ke arah hitam ini, puncak gunung yang terbakar. Central Plains, 30 mil di luar kota Heyang. Di jalan utama, setelah sekian lama, sebagian besar pengungsi telah kembali ke kampung halaman selatan mereka. Tempat di sini tidak jauh dari kaki bukit King Yun, namun masih bisa melihat rakyat jelata berpakaian lusuh berjalan dengan susah payah. Tapi selama itu, lebih banyak usaha kecil dan pedagang asongan didirikan, dibandingkan dengan bencana yang terjadi beberapa bulan lalu, itu jauh lebih baik. Petunjuk pemberian abadi, ayo baca nasib hidupmu yang tersisa. Tiba-tiba, tangisan nyaring terdengar, memecah kesunyian di sini, itu sangat menusuk. Keberuntungan karir di pejabat pemerintah, pernikahan, keberadaan, geomansi, fisiognomi, glipomensi, keberuntungan dari merasakan tulang, serba tahu, ayo datang, hanya 5 perak per orang. Itu sudah murah. Zhou Yixian memegang tiang bambu tanda, pemandu abadi, melangkah, berteriak di sepanjang jalan, tidak ada yang tidak melirik. Taois anjing liar yang ada di belakangnya tidak berbicara, seperti biasa membawa semua barang bawaan. Xiao Huan malah tercengang, mengangkat kepalanya dari buku sampul hitam tanpa kata yang telah dia baca dengan cermat selama perjalanan, bertanya dengan heran, "Kakek, apa yang baru saja kamu katakan, berapa banyak perak per orang?" Zhou Yixian berbalik, hehe, tersenyum, sikap abadi seperti Tao, mengulurkan 5 jari, dengan sungguh-sungguh berkata, 5 perak. Xiao Huan mengerutkan kening, berkata, tapi kemarin kamu memanggil 3 perak. Juga, ada apa denganmu akhir-akhir ini? 3 hari yang lalu kami masih baik-baik saja seperti di masa lalu, setiap pelanggan 5 tembaga, tetapi kamu memiliki keberanian, beberapa ini hari kamu melompat dan melompat naik, 5 tembaga meningkat menjadi 1 perak, setelah 1 hari menjadi 2 perak, kemarin menjadi 3 perak, hari ini kamu cukup langsung meminta 5 perak. Xiao Huan berjalan ke Zhou Yixian, menilainya dengan hati-hati dari atas ke bawah. Zhou Yixian merasa terkesima olehnya, melangkah mundur dan batuk kering, berkata, kamu gadis kecil, apa yang kamu lihat? Xiao Huan mengabaikannya, mengulurkan tangannya dan merasakan dahinya. Zhou Yixian terkejut, melangkah mundur dan memberi jalan, berkata, apa yang kamu lakukan bertingkah aneh. Xiao Huan, menangis, berkata, kaulah yang bertingkah aneh. Aku memeriksa apakah kau demam, otakmu kacau balau. Kemudian dia menoleh ke Taois anjing liar, bertanya, pendeta, katamu, apakah kakekku baru-baru ini gila? Karena pada siang hari, Taois anjing liar seperti biasa wajahnya terbungkus kain, tetapi kedua matanya berbinar, sangat cerah, pada saat diajukan pertanyaan oleh Xiao Huan, hehe, tertawa 2 kali, dan kemudian segera mengangguk dan berkata, dia, maksudku senior sudah tua, itu tidak bisa dihindari. Omong kosong. Zhou Yixian di depan melompat, marah. Xiao Huan memutar matanya ke arahnya, berkata, kakek, mengapa kamu begitu gelisah? Saya pikir apa yang dikatakan pendeta sangat masuk akal, melihat perilaku Anda akhir-akhir ini, saya khawatir Anda benar-benar pikun. Zhou Yixian tampak sangat sensitif tentang pikun, 3 kata ini, dia bahkan lebih marah, dengan marah berkata, apa yang kalian berdua ketahui? Berapa umur kalian berdua saja, berapa banyak yang kalian ketahui tentang cara dunia, aku melakukan semua ini bukan untuk. Xiao Huan memotong, jadi, beritahu kami, mengapa kamu mati-matian menaikkan harga? Zhou Yixian mendengus, melambaikan tiang bambu, menunjuk ke arah pejalan kaki yang jarang penduduknya, berkata, lihat orang-orang ini, dan orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan, apakah mereka semua pengungsi? Xiao Huan menganggukkan kepalanya, berkata, itu benar, semua orang. Termasuk kita juga. Zhou Yixian tertahan sejenak, wajah tuanya sedikit merah, lalu bertindak karena dia tidak mendengarnya. Xiao Huan berkata, karena mereka adalah pengungsi, jauh dari kampung halaman mereka, saya pikir tidak ada yang benar-benar ingin membaca peruntungan mereka, saya berpikir jika kita harus menurunkan harganya, tetapi kakek Anda berani, mati-matian menaikkan harganya. Zhou Yixian meletakkan tangannya di belakang, tiang bambu di punggungnya, mencibir, menurut apa yang kamu katakan, aku salah, tetapi kamu melihat hari ini, mereka yang datang untuk membaca peruntungan, apakah jumlahnya bertambah atau berkurang? Xiao Huan terkejut sejenak, mengerutkan kening,
Taois anjing liar malah menyela, berkata, ngomong-ngomong, sepertinya jumlah orang yang membaca peruntungan mereka benar-benar meningkat. Zhou Yixian mendengus lagi, ekspresi sombong di wajahnya, berbicara kepada Xiao Huan, kamu dengan usiamu yang masih muda, apa yang kamu tahu? Biarkan aku memberitahumu, tak perlu dikatakan dalam bencana, semua orang meninggalkan rumah mereka, mereka mungkin tidak memiliki niat untuk membaca nasib mereka tapi kali ini sangat berbeda, besarnya bencana ini, tidak terlihat selama 10.000 tahun, dunia dalam kesengsaraan total, semua orang defensif, siapa yang tahu apakah kita akan hidup besok. Situasi yang tidak biasa ini, dengan saya yang abadi ini menunjukkan jalan kepada mereka, bukankah semuanya akan terburu-buru seperti bebek? Xiao Huan menundukkan kepalanya dan merenungkan, setelah waktu yang lama, perlahan-lahan mengguncangnya dan menghela nafas, ekspresi frustrasi di wajahnya. Taois anjing liar masih bingung, mau tidak mau berkata, lalu mengapa kamu masih menaikkan harganya? Mata Zhou Yixian berputar, berkata, pengetahuan mendalam semacam ini, bagaimana saya bisa mengajari Anda? Taois anjing liar bertemu dengan penolakan, tergagap dan mundur, Xiao Huan menghela nafas dan berkata, ini saya mengerti kurang lebih sekarang. Taois anjing liar dan Zhou Yixian terkejut, Zhou Yixian berkata, oh, coba jelaskan. Xiao Huan mengangkat bahunya, dengan ringan berkata, tidak lebih dari yang kamu harapkan dari dunia menjadi panik, tidak bisa mengatur hidup mereka sendiri, apalagi menghargai hal-hal materi. Sebaliknya, semakin tinggi kamu menaikkan hargamu, rakyat jelata malah akan percaya bahwa keterampilan orang ini sangat dalam, luar biasa saya kira, ini sebenarnya saya tidak percaya selama ini, berpikir trik kecil semacam ini, bahkan seorang idiot akan dapat mengetahuinya, tanpa diduga, secara tak terduga masih ada begitu banyak orang yang mempercayainya. Zhou Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah, Xiao Huan. Xiao Huan tercengang, berkata, apa? Zhou Yixian berkata, kamu tepat di depan, tetapi kalimat terakhir, bukan karena mereka tidak tahu, hanya saja mereka tidak bisa melupakannya. Taois anjing liar di sampingnya bingung, berkata, tidak bisa melupakan apa. Zhou Yixian melirik orang-orang yang berjalan terbata-bata di sekitar mereka, berkata, orang-orang biasa di dunia, bagaimana mungkin mereka semua bodoh, hanya saja pada saat kritis hidup dan mati, berapa banyak yang menolak untuk percaya pada diri mereka sendiri, lebih suka mendengarkan orang lain bahkan jika itu hanya kenyamanan. Saya memberi mereka petunjuk, kata-kata yang diucapkan sebagian besar tentang masa depan mereka dan separuh kehidupan mereka nanti, akan jauh lebih baik daripada situasi hari ini. Dengan kata-kata seperti itu, mereka membayar perak dan juga merasa nyaman. Xiao Huan tiba-tiba berkata, kakek, apakah Anda benar-benar tahu dari fisiognomi, atau membuat tebakan liar? Zhou Yixian tersenyum dan berkata, saya membuat tebakan liar. Xiao Huan dan Taois anjing liar saling memandang, tidak dapat berbicara. Zhou Yixian memandang ke langit, memandang cakrawala yang luas, menonton untuk waktu yang lama, dia dengan santai berkata, bencana seperti itu, mungkin ada satu, tetapi tidak dua, jika tidak, bahkan surga tidak akan mentolerirnya. Dia kemudian berbalik dan tersenyum dan berkata, karena itu, hari-hari mendatang tentu saja akan jauh lebih baik daripada kelangsungan hidup yang tidak pasti hari ini, jadi saya tidak dianggap berbohong. Sebaliknya, patwa saya di sepanjang jalan, menghibur dan menasihati warga yang tak terhitung jumlahnya, kami tidak tahu berapa banyak dengan kata-kata saya, mendapatkan kembali kesempatan hidup lagi, abu terbakar sekali lagi, jasa seperti itu, bagaimana hal itu dapat dicapai oleh para biksu dan pendeta Tao yang melantunkan kitab suci sepanjang hari lama di kuil. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Xiao Huan, pandangan surgawi, kebenaran yang menakjubkan, tampak sangat mirip dengan perasaan keselamatan orang tua yang hebat dan meratapi keadaan alam semesta, mengasihani nasib umat manusia, secara tragis turun ke neraka sendirian. Untuk menyelamatkan dunia, meskipun menerima begitu banyak perak putih yang bersinar, itu juga merupakan prinsip utama kebenaran, tidak dapat menyelamatkan orang jika dia tidak mengumpulkannya, setelah mengumpulkannya bahkan lebih banyak perubahan kebenaran dari tindakan belas kasih yang tak terbatas dan belas kasihan. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, hidup benar-benar sepi. Untuk sesaat tidak ada suara, selimut keheningan. Alis Zhou Yixian berkerut, memalingkan muka dari langit,
dan melihat sekeliling. "Hei, kalian berdua, mengapa kamu berjalan begitu cepat?" Gunung Qingyun, Puncak Tongtian. Di Aula Kristal, pemandangan masa lalu yang khusyuk dan agung, tampaknya berubah pada hari ini. Langkah kaki yang terburu-buru terdengar di dalam dan di luar aula tanpa henti, bisikan yang ditekan namun panik menyebar seperti riak air. Di kejauhan, bahkan sepertinya ada keributan, ini tidak akan pernah terbayangkan terjadi di Puncak Tongtian, dan mendengarkannya sekarang, keributan itu sepertinya semakin keras dan mendekat ke Puncak Tongtian. Crystal Hall terletak di dataran tinggi, menjulang di atas lautan awan, bahkan jika melewati Rainbow Bridge, naik dari tangga batu di samping Jade Pool, itu masih jauh, tetapi dari volume hiruk-pikuk, kemungkinan besar mereka telah menaiki lebih dari setengah anak tangga. Cabang tertua murid paling senior Puncak Tongtian Xiao Yichai mendengar berita itu dan bergegas, dikawal oleh beberapa murid junior, dia melangkah ke Crystal Hall, untuk beberapa alasan di wajahnya yang gagah, mengungkapkan kelelahan, tidak tahu apa yang bisa membuat ini sangat terampil, bakat luar biasa dari generasi muda Sekte Qingyun menghabiskan begitu banyak usaha dan energi. Tetapi meskipun dia tampak lelah, begitu dia memasuki aula besar, itu masih merupakan wajah yang serius, alisnya berkerut, sedikit marah berkata, "Ada apa? Bukankah sudah cukup banyak masalah? Siapa yang begitu berani, benar-benar membuat begitu banyak keributan di sini?" Di samping, beberapa murid muda yang menjaga di pintu masuk aula besar, bergegas. Sejak setelah pertempuran dengan Dewa Binatang, Pendeta Daoxuan berada di pengasingan, dan emosinya anehnya berubah menjadi eksentrik. Semua urusan di Puncak Tongtian sebagian besar ditangani oleh kakak laki-laki senior yang sangat populer ini, di mata murid-murid yang lebih muda, mereka sangat kagum padanya. Tetapi pada saat keributan semakin keras, semua murid yang lebih muda malah tampak aneh. Salah satu dari mereka maju, menekan suaranya dan berkata, "Kakak Xiao, Paman Guru Su dari lembah bambu besar ada di sini." Xiao Yichai bingung, bertanya dengan heran, "Paman Guru Su?" Semua kelompok mengangguk. Xiao Yichai berkata, "Apa yang dia lakukan di sini? Karena dia ada di sini, mengapa tidak ada yang melaporkannya dan malah membuat keributan seperti itu?" Sebelum dia bisa selesai, hiruk-pikuk di luar aula tiba-tiba melonjak, seolah-olah seseorang akhirnya kehilangan kesabarannya, peluit yang jelas terdengar dari jauh, seperti tangisan burung phoenix, riang dan santai. Ekspresi Xiao Yichai berubah, buru-buru berjalan ke pintu, sambil berbicara, "Ini buruk, ayo cepat pergi, tunggu, saudara junior Chao, saudara junior Yu, kalian berdua segera pergi ke halaman belakang, undang beberapa paman guru ke datang dan bujuk Paman Guru Su, kita semua junior, tidak pantas untuk berbicara. Cepat pergi." Kedua murid muda di sampingnya dengan cepat mengangguk, berbalik dan berlari ke belakang aula. Xiao Yichai berjalan dengan langkah besar ke pintu masuk, ingin meraih, peluit yang jelas tiba-tiba menjadi mendesak, membuat suara tajam. Wajah Xiao Yichai memutih, sosoknya dalam sekejap melayang ke pintu masuk, pada saat yang sama mengangkat suaranya dan berteriak dalam-dalam, "Paman Guru Su, mari kita bicarakan, tolong jangan." Sebelum dia bisa selesai, dia tiba-tiba mendengar suara, "Aiya, ayo," tubuh Xiao Yichai berhenti dan menegang. Di luar pintu masuk, di bawah gambar langit biru yang hangat dan cerah, putong, beberapa sosok manusia jatuh dari luar, tidak ada yang bisa berdiri tegak, masing-masing berputar tanpa henti, setelah beberapa saat, hualala, jatuh bersama-sama ke tanah. Aula kristal gempar, "Hei!" Sebuah dengusan dingin, sesosok ramping terlihat, diam-diam muncul di pintu masuk, itu adalah Suru. Suara ini, langsung mengejutkan seluruh aula, di Crystal Hall yang besar, tidak ada suara, tatapan semua orang, semua berkumpul pada wanita yang menunjukkan kekuatannya. Rambut hitam mengkilap di sanggul, disisipkan dengan phoenix emas dengan mata merah giok dijepit rambut terbang, 3 potong lonceng giok kaca menjuntai dari mulut phoenix, dengan lembut goyah. 2 alis yang anggun, indah namun dingin, murni dan bahkan lebih menawan. Bibir merah tertutup rapat, pipi seperti salju, sepasang mata sangat jernih dan cerah, membawa 30% kemarahan. Pakaian longgar yang biasa telah hilang, sekarang Suru dalam pakaian putih polos, membungkus tubuhnya dengan erat, kurang menawan, tetapi lebih bersemangat, pada saat yang sama tangannya menggenggam sarung pedang langit hijau tua, pedang bersinar, meskipun sarungnya menutupinya,
tetapi lapisan energi pedang tidak terlihat namun menyebar, membuat orang merasa bahwa pedang ini adalah spiritual, akan melompat keluar dan menari. Mata Xiao Yichai berkedut beberapa kali, tanpa sadar merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Wajah Suruh seperti embun beku, matanya dingin, menyapu kerumunan di aula. Pandangan sekilas itu, meskipun wajahnya cantik, tetapi tidak ada yang berani menatap matanya. Xiao Yichai melirik murid-murid yang lebih muda yang mengerang dan perlahan bangkit dari tanah, meskipun mereka memiliki beberapa memar, tetapi semuanya luka ringan, belum lagi tendon atau tulang, bahkan darah pun jarang. Pandangan ini membuat hatinya sangat tenang, sepertinya meskipun paman guru Surusu untuk beberapa alasan meledak marah, tetapi pada akhirnya masih menghargai hubungannya dengan sekte dan tidak memukul keras. Jika tidak menurut omong kosong para tetua itu tentang wanita itu, benar-benar kuat, saudara-saudara junior ini akan lebih menderita. Namun meskipun begitu, mata Xiao Yichai tiba-tiba menjadi dingin, mata Suruh pada akhirnya jatuh padanya. Xiao Yichai tertawa kering, mengambil langkah, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, sambil diam-diam melirik pedang hijau tua di tangannya, berkata, "Ini. Paman Guru Su, kenapa kamu begitu bebas hari ini, datang berkunjung puncak Tongtian kami?" Suruh dengan dingin menatap Xiao Yichai, mendengus dingin, mengabaikan pertanyaan Xiao Yichai, tidak menunjukkan niat untuk membalas sapaan Xiao Yichai juga, masih berdiri dengan bangga di sana, wajahnya seperti es, dengan dingin berkata, "Selesai dengan omong kosong, pergi dan panggil Daoxuan keluar, di sini." Begitu kata-kata itu diucapkan, kehebohan segera terjadi di antara murid-murid puncak Tongtian yang hampir berjumlah 100 di aula. Wajah Xiao Yichai juga berubah, tertegun untuk waktu yang lama, berkata, "Paman Guru Su, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Guru selalu mengasingkan diri. "Oh benar, di mana Paman Guru Tian? Mengapa dia tidak ikut denganmu? Lebih baik jika dia tidak menyebutkan Tian Bolis." Begitu dia mengatakannya, wajah Suruh segera berubah. Ekspresi wajahnya berubah terus-menerus, 30% kesedihan, 30% kecemasan, dan bahkan lebih 30% kemarahan dan sedikit udara dingin yang mematikan. Mengaum, tiba-tiba, raungan rendah seperti tangisan binatang buas, datang dari Crystal Hall ini. Semua orang terkejut, dan kemudian menemukan, suara ini sebenarnya berasal dari pedang hijau tua yang aneh di tangan Suruh. 5 jari Suruh memutih karena menggenggam pedang. Buku-buku jari yang ramping bahkan lebih putih karena kekurangan darah, seolah-olah merasakan sesuatu. Cahaya terang pedang, pada saat itu, berubah menjadi lebih terang, mengeluarkan suara seperti auman binatang buas. Momentum pedang ini kuat dan kuat, berapi-api dan pantang menyerah, di tangan Suruh, yang biasanya tampak lembut dan ramah, tampaknya tidak bertentangan sama sekali, malah seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap, meningkatkan aura pembunuh. Xiao Yichai tanpa sadar melangkah mundur, kulit kepalanya kesemutan, tetapi tidak tahu apa yang dia katakan salah, dan dari semua orang ini adalah paman guru seniornya sendiri, dan suaminya Tian Bolis adalah pemimpin bambu besar sekte King Yun yang sangat terhormat, tidak peduli apa, ini bukan seseorang yang bisa dia sakiti dengan mudah. Oleh karena itu, Suruh yang masuk tanpa izin ke Crystal Hall, sudah melakukan pelanggaran besar, tetapi melihat dia, tidak ada tanda-tanda ketakutan. Jelas sebuah tatapan yang tidak hanya ingin membuat masalah, tetapi ingin membuatnya menjadi masalah besar. Dalam raungan aneh dan dalam pedang hijau tua, Suruh menghadap Xiao Yichai, mengucapkan kata demi kata, "Panggil Daoxuan keluar, aku ingin menanyainya dengan benar, apa yang sebenarnya dia lakukan pada Bolis." Xiao Yichai terkejut, tiba-tiba mendongak, keheningan memekakkan telinga seketika di aula. Kemudian pada saat ini, tiba-tiba terdengar langkah tergesa-gesa dari belakang aula, suara tua Kuyu terdengar dari jauh, "Su Junior Sister, apakah ada sesuatu yang terjadi pada adik junior Bolis? Mari kita bicarakan, kita semua adalah sekte King Yun, kamu tidak boleh gegabah." Mengikuti suara itu, beberapa tetua keluar dalam satu barisan dari belakang aula, 2 yang pertama, satu dengan rambut hitam, yang lain putih, pada saat yang sama dengan janggut putih. Namun, suara Kuyu itu, milik orang dengan rambut hitam, sedangkan untuk tetua berjanggut putih, itu adalah tetua Fan, yang menjadi wasit untuk kompetisi seni bela diri cabang King Yun Hill 7 ketika Zhang Xiao Fan masih ada di sana. Beberapa dekade ini, sekte King Yun, mengalami 2 perang besar, generasi tua yang lebih tua, baik mati atau terluka,
tidak banyak dari mereka yang tersisa. Suru menatap orang-orang tua yang berjalan mendekat, mengerutkan kening, mendengus tapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Pria tua berjanggut putih Penatua Fan melirik Suru, terbatuk sekali, mulutnya malah menggumamkan beberapa kata. Di sebelahnya, tetua berambut hitam melihat sekeliling, melihat beberapa murid memar, dia mengerutkan kening, hendak berbicara dengan Suru, Suru malah dengan dingin berkata kepada tetua Fan itu, "Kakak Fan senior, apakah kamu memarahiku dengan tenang?" Penatua penggemar menatapnya, memerah, tetapi segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, adik perempuan Su, saya telah berteman dengan Anda dan saudara junior Tian selama bertahun-tahun, saya tidak sabar untuk mengagumi Anda, bagaimana saya akan memarahi Anda?" Penatua rambut hitam itu berbalik dan melirik sesepuh Fan, mengerutkan kening. Penatua penggemar membuat tawa kering, memberi isyarat dan berkata, "Kakak senior yang, katamu." Orang berambut hitam yang disapa sebagai kakak senior yang, menoleh, menghadap Suru berkata, "Su junior sister, baiklah, tenang dulu, apa yang sebenarnya terjadi, ceritakan detailnya padaku. Kamu biasanya berhati-hati, dan orang yang lembut, mengapa hari ini kamu melakukannya, ini bahkan saudara junior Tian mungkin tidak berani melakukannya." Wajah Suru masih dingin, tapi pedang di sampingnya tampak sedikit melemah, tidak membuat raungan aneh yang dalam. Semua orang diam-diam menghela nafas lega, ketika Suru memegang pedang dan berdiri di sana, kekuatan-kekuatan, benar-benar membuat para murid King Yun gemetar ketakutan. Suru menatap yang lebih tua, bibirnya berkedut, mencibir, "Apa yang tidak berani dilakukan oleh Bolis, bukan berarti saya tidak akan melakukannya. Saya ingin melihat Daoxuan, panggil dia." Beberapa tetua saling memandang, setelah beberapa saat, tetua yang terbatuk, berkata, "Su junior, kakak senior kepala sekte telah mengasingkan diri selama beberapa hari, sangat tidak nyaman baginya untuk muncul, mengapa kamu tidak mengatakannya dulu, apa yang membuatmu sangat marah? Dan, apa yang terjadi pada saudara junior Tian, mengapa dia tidak bersamamu?" Suru mengerutkan kening, wajahnya yang lembut dan cantik meningkat dengan 30% keras kepala dan kemarahan, berkata dengan keras, "Bukankah dia ditahan oleh kalian semua puncak Tongtian?" Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tetua Yang, tetua Fan, dan semua orang di Tongtian Peak terkejut. Tetua Yang dengan cepat berkata, "Saudari junior Su, Anda tidak boleh berbicara sembarangan, saudara junior Tian adalah salah satu dari 7 pemimpin cabang King Yun, di sekte kami. Selain saudara senior pendeta Daoxuan, dia dan saudara senior Zheng Suchang Zheng adalah yang paling dihormati. Terlebih lagi semua orang adalah sesama murid, di mana akan ada yang ditahan seperti itu. Pasti tidak." Suru mencibir, dengan tegas berkata, "Jangan berpikir bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi pada Daoxuan, justru karena kita tahu implikasinya, Bolis kemudian mengambil risiko dan pergi untuk berbicara dengannya. Tapi sampai sekarang, tidak ada berita, siapa yang aku cari kalau bukan kalian semua." Penatua yang tertegun, Penatua Fan yang berdiri di samping menoleh ke Xiao Yichai berkata, "Keponakan Xiao, pemimpin lembah bambu besar Tian Bolis, apakah dia mengunjungi puncak Tongtian baru-baru ini?" Xiao Yichai menggelengkan kepalanya bingung, berkata, "Tidak, murid selalu bertanggung jawab atas urusan puncak Tongtian, tetapi dalam beberapa bulan ini, Paman Guru Tian benar-benar tidak memberitahu kami bahwa dia akan datang ke puncak Tongtian." Suru melirik sesepuh Fan, dengan dingin berkata, "Untuk apa dia datang ke sini, masih akan mengajukan undangan untuk berkunjung," perlahan-lahan menikmati tehnya sambil menunggu. Tetua penggemar memerah, tidak berbicara, tetua yang sudah berbicara dengan Xiao Yichai, "Keponakan Xiao, karena itu, segera pergi ke aula leluhur pendiri dan tanyakan kepada saudara senior kepala sekte, jika mungkin, yang terbaik jika dia bisa datang ke sini, berbicara sebelum semua orang, kita semua akan mengerti." Xiao Yichai ragu-ragu sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, aku akan pergi sekarang." Setelah berbicara, dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke aula belakang, dengan langkah besar. Yang lebih tua menyaksikan Xiao Yichai menghilang, berbalik dan tersenyum dan berkata, "Su junior sister, saya tahu Anda dan suami Anda memiliki kasih sayang yang mendalam, mau tidak mau pikiran Anda kusut karena kekhawatiran Anda, tetapi kali ini dengan ceroboh memaksa Anda pergi ke puncak Tongtian, ini benar-benar terlalu berlebihan." Suru terdiam sejenak, dengan ringan berkata,
kakak senior Yang, kamu benar, jika benar Bolis baik-baik saja, dan hanya aku yang berlebihan, Suru akan menerima hukuman Sekte King Yun. Yang lebih tua melambaikan tangannya, tersenyum dan berkata, lihat dirimu, aku tidak bermaksud begitu. Suru tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, memotong dan berbicara dengan singkat, tapi jika memang benar terjadi sesuatu pada Bolis di sini, kakak senior Yang, matanya yang cerah berkilauan, kilatan melintas, kata-katanya mencerminkan kekhawatiran dan kegelisahannya. Tanpa ragu-ragu atau meninggalkan ruang untuk bertobat, kemudian Sekte King Yun selama 2000 tahun terakhir, akan memiliki murid yang tidak berbakti Suru, untuk orang yang dia rindukan dan khawatirkan, di puncak Tongtian Sekte King Yun ini, kepada generasi leluhur, kepada kakak senior kepala sekte yang terkenal itu, tuntut keadilan. Sebuah teriakan ringan, dia melambaikan tangannya seperti pisau, menusuk udara, cahaya pedang hijau tua langsung melonjak, suara tajam pecah dan diikuti oleh suara teredam, debu beterbangan, semua orang hanya merasakan tanah di bawah bergetar sedikit, seperti gempa bumi. Sampai debu mereda, mereka melihat pedang di tangan Suru, bersama dengan sarungnya menghantam lantai batu kokoh yang kokoh di tengah aula, dan tanah di sekitarnya, tidak memiliki bekas retakan. Secara misterius, pedang hijau tua di tanah, meskipun meninggalkan tangan Suru, tetapi kekuatan pedang itu bahkan lebih kuat, seperti binatang buas yang mencicipi darah, sekali lagi menggeram. Tetua yang itu melihat pedang yang tertanam di hadapannya dan Suru, tersenyum pahit dan berkata, Su Junior Sister, ini belum mencapai tahap itu bukan, mengapa kamu bahkan mengeluarkan ink snow yang telah disegel selama ratusan tahun? Suru mencibir, yang kakak senior, kau tahu itu, Bolis yang ingin aku menyegel salju tinta ini, karena dengan dia di sekitar, menyegelnya, aku juga tidak peduli. Tapi jika sesuatu terjadi padanya, aku akan melakukannya, gunakan ink snow ini, untuk mencari bimbingan dari kakak senior kepala sekte. Penatua yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, berkata, aku pikir kamu menikah dengan saudara junior Tian selama bertahun-tahun, akan mengubah emosimu sejak lama, lupakan saja, toh aku tidak bisa membujukmu, lebih baik kita pergi dan duduk, tunggu bersama Xiao Yichai untuk mengundang kakak senior kepala sekte. Suru tanpa ekspresi, tetapi mendengus, dan perlahan berjalan ke samping dengan yang lebih tua dan duduk. Di Crystal Hall, suasana perlahan mereda, yang tua di samping merendahkan suaranya, berbicara kepada Suru, mungkin masih berusaha menghiburnya untuk tidak terlalu terburu-buru. Para tetua lainnya berdiri di belakang tetua yang atau juga duduk, hanya tetua Fan yang meluangkan waktu dan berjalan ke pintu masuk, tinggal jauh dari Suru. Adapun murid yang lebih muda lainnya, status mereka rendah, termasuk kemarahan Suru, masing-masing berdiri semakin jauh. Di antara sesepuh puncak Tongtian, sesepuh Fan adalah yang paling santai, orang-orang juga menganggapnya lucu dan lucu, meskipun kultivasinya pasti kurang dibandingkan dengan para tetua lainnya, tetapi di antara murid-murid yang lebih muda, dia adalah yang paling populer, baik terhadap murid-muridnya sendiri atau keponakan-keponakan lainnya, semuanya sangat dekat. Pada saat ini semua orang melihat sesepuh Fan berdiri di sampingnya sendiri, banyak dari murid yang lebih muda diam-diam pergi. Di antara mereka ada yang dirobohkan oleh Suru dan juga muridnya sendiri. Tetua penggemar memandang beberapa murid, menggelengkan kepalanya, seorang murid muda tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara kecil, Guru, itu, paman guru Suru itu mengapa dia begitu galak? Biasanya dia sangat lembut, mengapa ketika dia begitu galak dia begitu kuat? Tetua penggemar dengan janggut putihnya memutar matanya ke arah murid itu, dengan suara, hei, meniup janggutnya, berkata, kalian baru saja bergabung dengan Sekte King Yun, apa yang kamu tahu? Ketika wanita itu sedang cerewet pada saat itu, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Murid-murid muda yang perlahan-lahan mengelilinginya, semuanya asyik mendengarkan, seseorang dengan lembut berseru, benar-benar tidak tahu, paman guru Suru dengan kecantikan seperti itu, pasti kecantikan yang berkuasa saat itu. Tetua penggemar, hei, tertawa, diam-diam melirik Suru dan yang lebih tua, mereka berbicara, jelas tidak memperhatikan murid-murid muda, dan dengan demikian merasa berani dan berkata, omong-omong, dia juga dianggap yang paling terkenal di antara mereka, generasi murid perempuan kita, seperti, dia mengangguk, tiba-tiba mengungkapkan senyum misterius, berbisik, seperti Lu Sueki dari lembah bambu kecil.
Murid-murid di sekitar membuat suara, semua tampak seperti mereka mengerti. Masing-masing mengangguk, menunjukkan bahwa mereka mengerti arti dari sesepuh Fan. Tetua penggemar, dengan ratusan orang menanggapi satu panggilan, mau tidak mau merasa sombong, berkata, sebenarnya untuk membicarakannya di awal, meskipun keterampilannya tidak buruk, tetapi ada orang lain yang lebih kuat, seperti kakak senior Daoxuan dan kakak senior Wan, mereka semua adalah talenta langka selama ribuan tahun, secara alami lebih kuat darinya. Hanya karena dia masih muda, dan cantik, termasuk dia memiliki gurunya, Zenyu, guru yang hebat sebagai pendukung, tidak ada yang berani mengacaukannya, oleh karena itu dia berani membuat masalah di mana-mana. Aku masih ingat, ketika dia membuat kekacauan di Sekte King Yun sendirian, termasuk yang hampir seganas dia, Ibu Harimau Sui Yue, bocah bau, kenapa kamu memukulku, berperilaku baik, aku belum selesai. Fan Elder dengan bersemangat melanjutkan, saat itu Sui Yue, mengapa semua ekspresi Anda seperti ini? Saya tahu, Anda semua tidak mengerti siapa yang saya maksud. Hehe, sebenarnya lembah bambu kecil itu. Guru Sui Yue, dia adalah kakak perempuan Suru, pada waktu itu dengan temperamen agresif, sama dengan Suru, terkenal di sekte kami. Hei, bocah bau, mengapa kamu terus menarikku? Kukatakan, aku masih gurumu, jangan terlalu kasar. Di mana aku? Petik 2 titik. Aku ingat, berbicara tentang Sui Yue. Suru itu pada waktu itu meskipun cerdas, melakukan segala macam hal, tetapi sejak dia menikah dengan Big Bamboo Valley Tianbolis, dia tampaknya berubah menjadi orang lain, sama seperti kamu. Semua lihat, beberapa dari kita para tetua benar-benar merasa sangat aneh, tetapi pada akhirnya tetaplah hal yang baik, tetapi berbicara tentang Sui Yue itu, dia tidak berubah sedikit pun, betapa galaknya dia saat itu, dia masih sekuat itu, bahkan murid-murid di bawahnya, misalnya Lu Sueki yang paling kalian sukai, hampir identik dengannya saat itu, melihat hantu. Tetua kipas memutar tubuhnya, dengan marah berkata, bocah bau, mengapa kamu terus menarikku, kamu sudah lama tidak dipukul, kulitmu terasa gatalkan. Kata-katanya tiba-tiba terputus, mulut sedikit terbuka, melihat lingkaran murid dengan kepala tertunduk berdiri di samping, diam dan tidak bergerak. Di luar pintu, Sui Yue Master tampak acuh tak acuh, dengan dingin berdiri di sana memperhatikan Fan Elder. Di sisinya, Wen Nin juga melihat Fan Elder, tetapi itu adalah ekspresi kemarahan. Dahi sesepuh penggemar langsung penuh keringat, wajah tuanya merah padam, mundur beberapa langkah, sangat malu, terus memaksakan senyum. Sui Yue Master perlahan masuk, tapi dia tidak lagi melihat Fan Elder, malah Wen Nin yang enggan, menatapnya dengan penuh kebencian. Tetua penggemar di antara para tetua King Yun, selalu terkenal karena terlalu banyak bicara, kali ini tertangkap di tempat, itu sangat memalukan. Tapi Suru dan Yang Elder jelas tidak tahu apa yang terjadi di sini. Suru melihat Sui Yue Master, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, berkata, kakak senior, mengapa kamu ada di sini? Sui Yue Master sedikit mengerutkan kening, melihat sekeliling dan berkata, saya ingin bertanya dulu. Anda tidak berada di lembah bambu besar, mengapa Anda di sini sendirian? Jika ada apa-apa, seharusnya Tianbolis yang datang, mengapa Anda ada di sini? Mulut Suru bergerak, memperhatikan kakak perempuannya, tiba-tiba hatinya sakit, matanya memerah. Master Sui Yue tercengang, perasaan tidak nyaman di hatinya, melihat yang lebih tua di samping, yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Master Sui Yue merasa sedikit cemas, dia tumbuh bersama Suru, kedalaman persahabatan mereka, jelas tidak biasa, seperti saudara perempuan sejati. Kali ini menonton Suru seperti sesuatu yang serius telah terjadi, dia bahkan lebih khawatir, tiba-tiba dia melihat pedang hijau tua di tanah. Ing Snow, kejutannya bahkan lebih. Ketika dia diminta untuk bertanya lebih banyak, tiba-tiba langkah kaki tergesa-gesa dari aula belakang terdengar, Xiao Yichai seperti angin puyuh menyapu, ekspresi panik jarang terlihat di wajahnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Semua orang terkejut, Suru seperti disambar petir, merasakan suara, hong, di benaknya, memutarnya, kekhawatiran yang telah memakannya, hampir terasa seperti meledak, tetapi dia merasakan kegelapan di depan matanya, hampir pingsan. Master Sui Yue menangkap Suru yang berwajah pucat, menoleh ke Xiao Yichai dan berteriak, ada apa,
katakan dengan jelas.